mana ada yang kesandung, kejerat, ya kan? Terus kasus apa namanya proyek-proyek yang namanya Port Estate, ya kan? Ya enggak? Yo, ya. Orang-orang koruptor, para koruptor itu gratifikasi masalah Alkes itu Ibu Sri apa namanya Ibu Siti Padilla Supari itu berapa besar? Petugas opung. Ya, itu ya lebih cocoknya apa kalau nggak mau dia disebut yang namanya petugas partai? Ya kan? Lebih cocoknya apa? Petugasnya opung atau petugas mafia, petugas proyek? Ya. Nah, itu bro ya. Nah, dana haji ya kala itu ya. Nah, maka ada kabinet-kabinet itu ya apa ada masa-masa penundaan haji dari sampai ada yang 14 tahun ya. Ya kan, nuntutnya ke Bapak Jokowi kan belum berangkat. Uang-uang itu yang ditabungkan ya dari zamannya SBY itu diulur menjadi 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun ya kan. Itu yang banyak. Kasus gratifikasi yang namanya pajak apa namanya haji itu besar sekali melalui Surya Dharma Ali kala itu ya. Nah, termasuk orang dana-dana yang dana umroh dibawa kabur sama suami istri itu, ya kan? Nah, itu jadi ini ya. Ellen siapa namanya Mahdaleni. Awas loh diciduk. Cidak. Nah, anak-anak PKI ini nih yang komen ini. Makanya cara mancing orang-orang PKI ini ante-ante orba, ante-ante korupsi ini cukup Widya aja. Keluar dia komen dia. Ciduk. Ini keluarganya Cakra Birawa apa? Keluarganya PKI-nya nih. Keluarga Cakra Birawa apa tuh keluarga PKI-nya nih. Cakra Birawa itu ada yang dua bagian ya. Ada yang pro rakyat, ada yang pro ono ya, yang satu ya, yang pura-pura menjadi itu tuh, nangkap jenderal yang pura-pura jadi PKI itu. Ya kan? Yang pro untung kan? Nah. Ya itu salah satu anaknya kan yang udah komen kan? Keluarga Palu Arit. Keluarga Tukul bukan? Palu Arit. Ya. Tukul Arit kan? Nah, ntar diciduk mewek. Alasannya apa mau ciduk saya? Bongkar masalah korupsi. Ya, masalah koruptor. Ciduk lu belum sampai nyiduk gua udah gua bedil loh. Ya. Awas lo mewek, gayahnya mah ciduk mewek. Coba Sherlock di situ kalau berani. Sherlock situ. Komen di situ. Ya. Itu bro. Ya. Dikit-dikit. Ya, itu orang ya keluarga psikopat kali itu orang. Ya. Siapa namanya Ellen itu tadi. Nah, iyalah. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi apa namanya kita harus tahu bro, calon-calon pemimpin ini yang diarahkan itu ada kasus enggak? Ya kan? Ada kasus enggak itunya? Ya kan? Jadi ada statement ya, kamu Ellen ya. Saya yang lebih penting itu kesehatan masalah ekonomi ya di Indonesia ya, pendidikan yang terpenting agar Indonesia dididik bersih dari korupsi ya, agar rakyat Indonesia pemuda-pemudanya penerus bangsa ini menurut saya ya Ibu Siti Padilla Supari ya bersih dari korupsi, sehat. Ya, itu lebih penting. Agar Indonesia ini terlatih dididik jujur. Jangan maling uang negara. Dibebankan kepada rakyat yang bayarnya. Paham kamu di situ? Yang komen, paham? Ya. Kalau dia bilang kesehatan lebih penting,
Ya, pendidikan itu utama. Kesehatan nomor 2, ya. Kenapa? Agar bisa mendidik rakyat bangsa Indonesia, pemuda-pemudanya, agar bersih, yang namanya sehat dari korupsi. Itu yang lebih utama, Ibu Siti Fadila Supari. Ya, kalau Anda mau bahas masalah kesehatan, ya, bagi saya, agar anak-anak bangsa ini mendapatkan yang namanya pendidikan gratis, agar terlatih, dididik menjadi jujur, amanah, ya, dalam mengelola keuangan negara Republik Indonesia ini, apapun bentuknya, mau di bidang kesehatan kek, bidang di alkes kek, ya, sosial kek, ya, itu harus 100% menurut saya. Ya, harus dilatih, dididik agar rakyat Indonesia ini, anak-anak bangsa itu bersifat jujur. Supaya negara kita menjadi sehat ekonominya. Itu baru benar itu, Bu Siti Fadila Supari. Kalau Ibu Siti Fadila Supari itu memberikan statement itu, berkacalah dulu Ibu Siti Fadila Supari. Gravitasi yang namanya alkes besar sekali Anda embat di negara ini. Ya. Uang negara Republik Indonesia ini besar loh, dikorupsi sama Ibu Siti Fadila Supari itu. Ya. Nah, itu harus tahu. Ya, harus dibongkar lah. Kenapa? Rakyat Indonesia harus tahu. Ya, pendidikan itu gratis itu lebih penting. Agar Indonesia juga harus dididik. Ya, calon-calon pemimpin itu harus dididik menjadi jujur. Kenapa? Harus terlatih dong. Jangan suka ngembat uang negara kita ini. Ya kan? Siapa ya? Yang nggak setuju ya berarti pro-pronya dong. Pro-pro Ibu Siti Fadila Supari selama ini dong. Ya. Begitu, bro. Emang Ibu bayar pajak kah? Lah, rutin lah kita bayar pajak semuanya. Ya, mau NPWP semuanya rutin bayar. Kartunya kita juga punya. Ya. Nah, sekarang gini, coba kalau Indonesia nggak ada pajak, mau jadi apa negara kita? Nggak ada yang bayar pajak. Kita bayangin seluruh rakyat Indonesia ini nggak bayar pajak misalnya. Ya gimana? Mana penghasilan negara? Ya kan? Bicara doang lah, harus bicara. Harus bicara. Kalau ngembat doang nggak ada yang bicara, keenakan lu pada. Besar doang, buncit perut Anda makan uang negara ini. Ya dah. Ya. Ingat, bro. Indonesia itu jangan sampai dibodohi terus sama orang-orang yang pernah korupsi, apalagi korupsinya besar-besaran. Apalagi Ibu Siti Fadila Supari. Bilang Indonesia biar sehat, Ibu. Ya, saya sekali lagi, Indonesia harus dilatih, ya, dikasih pendidikan agar Indonesia, anak-anak bangsa ini terlatih jujur. Itu satu. Ya, agar bisa mengembangkan uang negara ini bisa menjadi sehat. Jangan dikorupsi. Ditransferlah ke anak kandung, ditransferlah ke suami. Keren kali itu orang. Negatif ante-antenya. Ini benar loh. Yang namanya Ibu Siti Fadila Supari itu keluar dari penjara aja 2017 lalu. Disidangin. Iya. Kenapa? Ya, kalau Anda bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan, ya, pendidikan itu lebih penting. Kesehatan nomor 2, saya bilang. Agar kenapa? Rakyat Indonesia, calon-calon pemimpin, mahasiswa-mahasiswa ke depan, agar terlatih jujur, dididik dengan bagus. Agar mereka itu yang mengembangkan uang negara nanti, itu secara transparan. Jangan ditransferin ke yang namanya suami, transferin ke anak. Ya kan, uang negara dipakai pribadi. Jangan gitu, bro. Ya kan? Harus dibongkar lah. Terus orang-orang yang didukung yang namanya Ibu Siti Fadila Supari ini bersih nggak dari kasus-kasus tambang? Begitu. Ngomong belepotan nih. Kalau nggak ngomong, kalau kamu bilang belepotan nggak mungkin kamu geram, ya kan? Nah, itu, bro.
Nggak mungkin itu geram. Salah satunya. Ya toh? Nah, itu dia. Sekarang ini mana ada sekarang ini orang-orang yang pro Jokowi semua yang didukung Ibu Siti Fadila Supari. Ya kan? Ya kan? Nah, kenapa? Kenapa? Yang kemarin 2019 dia nyinyir mengenai Jokowi itu, si yang namanya Ibu Siti Fadila Supari. Saya yang melawannya. Saya yang melawannya. Ada buktinya itu di YouTube saya itu. Ya. Di channel YouTube saya ada, di yang namanya channel Nyai Dagelan Politik yang ada di Snack Video juga ada. Ada. Ya. Nah, sekarang dia lagi koar-koar. Lah kenapa? Dia berani bunyi karena dia pro Jokowi sekarang. Kebagian pula rupanya. Ya. Harus ditabok itu orang ya, jangan kita diem aja dikiranya kita Indonesia yang nggak tahu apa-apa ya. Nah iya bro ya, dia bahas-bahas masalah naik haji ya, naik haji gratis enggak dia naik haji ketika kita ada gratifikasi yang namanya dana haji dari Surya Dharma Ali. Ya kan? Ingat, waktu itu kasus besar-besaran itu ada Siti Fadila Supari, ada yang namanya Andi Malarengeng, ada yang namanya Surya Dharma Ali, Jiro Waci, ada Angelina Sondak, ada yang namanya Zulhas, ya Zulkifli Hasan. Jangan lupa itu masalah kehutanan. Jangan lupa ada semua itu, bro. Teriak-teriak dungu pula yang mendukung orang-orang kesandung koruptor, kesandung korupsi itu yang orang dungu bro. Ya itu baru kamu, ya dengar, itu baru kamu dungu namanya. Salah satunya, main golep aja pakai uang korupsi bro, main golep. Ulang tahun di hotel sampai ratusan juta, ulang tahun ya di hotel itu dirayakannya sampai ratusan juta pakai uang korupsi loh, pakai uang korupsi tuh ya. Kemudian yang namanya dana Al-Quran, dana sapi ya, dana korban itu dulu ya, ngorban. Dana sapi, dana Al-Quran disantet semua itu bro. Disantet semua. Orang-orang yang kalian harus tahu. Berapa banyak panitia, sebanyak 180 panitia menggunakan yang namanya dana haji itu. Ya kan? Kok ada yang nggak tahu ya? Ya kenapa hanya beberapa orang aja yang dipenjara, sedangkan panitianya yang dibentuk pada saat yang namanya masalah haji itu aja itu 180 panitia. Ibu ini ngomong apa? Kalau nggak mudeng mah tidur aja bu, ya ketinggalan kamu mah. Ya pura-pura nggak tahu, iya kan? Banyak orang yang nggak tahu bro. Ya, sekarang ini makanya saya bilang khusus pagi ini tuh saya hajar yang namanya Ibu Siti Fadila Supari. Karena apa? Kasus triple check ya dari Mandiri itu sebesar 1,37 miliar. Ya, ingat itu Siti Fadila Supari. Orang yang diangkat Ibu Siti Fadila Supari itu bersih nggak dari korupsi. Kalau statement dia membuat agar Indonesia ini bisa sehat, bisa ini. Kalau menurut saya, supaya Indonesia ini sehat, Ibu Siti Fadila Supari yang terhormat, ya, lebih utama pendidikan dulu, kesehatan nomor 2. Agar rakyat Indonesia ini, calon-calon pemimpin, anak-anak bangsa ini terlatih tidak korupsi. Agar negara kita ini menjadi sehat, bersih, ya, dari korupsi. Jangan mengikuti jejak-jejak Ibu Siti Fadila Supari. Ada yang mau komplain? Ada? Ada yang mau komplain? Klaim sana. Nah, kita harus tahu bro, siapa mereka. Ya kan? Kita harus tahu siapa yang diangkat mereka. Statement-statement dia membuat yang namanya Indonesia agar sehat. Ya, pendidikan itu utama, kesehatan nomor 2. Kalau dua-duanya ini dijalankan, ya itu baru satu style namanya. Kalau makan gratis itu 2 jam kemudian jadi tai, nggak berguna apa-apa.
ya kan? Nggak berguna apa-apa. 2 jam kemudian dia masuk ke perut itu jadi tai, jadi kentut, ya kan? Itu yang namanya makan gratis. Kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis itu penting. Pertama, kenapa pendidikan? Ya, agar bisa menemukan yang namanya kesehatan itu, ya, Indonesia itu, bangsa ini, anak-anaknya, penerus bangsa ini harus dilatih dulu agar yang namanya bersifat jujur, ya, tidak yang namanya menelan uang negara Republik Indonesia ini, uang-uang rakyat ini, supaya sehat, ekonomi sehat, ya kan, sejahtera rakyat. Ya kan, itu bisa ya digunakan untuk kesehatan semua. Kalau uang itu yang namanya terkendali, ya kan, itu kalau anak-anak didik itu dididik secara jujur, dilatih jujur agar menjadi sehat, ya kan. Kalau sehat dulu, ya baru yang mananya dididik, nggak masuk akal. Agar bisa menghasilkan negara sehat itu, Bu Siti Fadila Supari ya berlatih dulu, dididik. Ya, pendidikan dulu, ya kan, dididik dulu, ya, baru menimbulkan anak-anak bangsa ini ke depannya itu apakah karakter dia itu akan jujur atau tidak. Itu satu, baru akan menghasilkan yang namanya negara sehat namanya. Itu salah satunya. Jangan hanya di situ aja, Bu Siti Fadila Supari. Indonesia itu anak bangsanya harus dididik dulu, ya, supaya menjadi sehat, ya, ke akal sehatnya terutama, ya kan, agar negara ini bebas dari korupsi. Itu baru. Kalau yang dianjurkan Ibu Siti Fadila Supari, saya khawatir, ya kan, anjuran-anjuran itu akan mengikuti jejak-jejak yang namanya Ibu Siti Fadila Supari, oleng, ngembat uang negara segitu banyaknya. Ya, ketika Ibu Siti Fadila Supari ya kala itu ya gratifikasi yang namanya kasus Alkes itu, Amin Rais itu menerima katanya kan 600 juta. Ya kan? Itu waktu itu kan. Nah, kemudian dipanggil lah. Entah gimana-gimana kok bisa lolos. Nah, mengenai hukuman, nah, kalian ingat kembali 2012 lalu tentang pasal 95 ya, yang didelete MK 2012 lalu mengenai pencekatan remisi tentang yang namanya para koruptor. Kenapa dihapus? Kenapa nggak ditegakkan, dikembalikan? Atas perintah siapa MK mendelete undang-undang mengenai pencekatan yang namanya korupsi, pelaku korupsi? Atas perintah siapa, saya tanya? Ya kan? Iya, atas perintah siapa? Nah, itu salah satunya, bro. Ya, itu salah satunya ya. Kita jadi harus tahu loh statement-statement yang dibuat oleh Siti Fadila Supari, berkaca kembali ke kasus-kasus yang namanya Ibu Siti Fadila Supari. Ya, dari kasus SARS, kasus yang namanya flu burung, flu babi kala itu, yang mengenai Alkes, besar sekali. Triple check 1,37 miliar ya, yang masuk ke yang namanya PT Geraha Ismaya itu 1,85 miliar. Triliunan loh. Ya, nggak sedikit. Di penjaranya cuma berapa tahun? Vonis pertama 8 tahun. Semuanya minta diskon. Itu kata Ajeng cuti 16 kan? Kata Ajeng, semuanya minta diskon, semuanya yang dinyinyirin Jokowi, padahal juragannya Ajeng yang mendelete yang namanya undang-undang mengenai yang namanya pencekatan yang namanya korupsi di 2012 lalu. Lupa dia kalau juragannya yang meminta MK menghapusnya. Ingat, yang mana itu orang nyinyir yang oposisi sekarang menjadi Menteri Agraria. Ya. Tuh, ya, bapaknya itu, zaman bapaknya itu korupsi besar-besaran. Dari kasus dana haji yang namanya Surya Dharma Ali sampai sekarang itu belum tuntas loh. Imbasnya sampai sekarang banyak jamaah-jamaah haji itu tertunda. Yang disalahkan siapa?
Ya, ingat itu. Kalian harus tahu semua ini. Ya. Kita membutuhkan pendidikan. Ya, barulah menjadi sehat anak-anak didik di negara kita ini. Ya. Nah, jangan lupa meledak, ya. Sehat selalu. Ya, ini rekaman apa? Nempel. Nah, itulah tanda orang malas. Nah, nempel. Kalau komen dia tempel lagi, itu tandanya orang malas itu. Semuanya maunya serba instan. Belum juga ya lolos yang namanya umur sekian ya dirubah lagi ya. Maunya instan kata Bapak Jokowi ya. Mau cari calon presiden cawapres itu ya serba instan. Ya, termasuk itu yang namanya akun sehat selalu itu serba instan, tempel begitu doang, ya kan kalau komen, ya enggak? Nah, itu ketahuan. Serbanya mau instan doang. Ya kan? Ya, kalau mau instan itu menghalalkan segala cara, baik itu undang-undang konstitusi dirubah ya agar menjadi yang namanya calon pemimpin itu secara instan. Ingat kata-kata instan dari Bapak Jokowi. Balikin lagi, balikin ya. Ya seperti kata lagu, bro. Balikin, balikin. Kalau dengan cara saya sendiri, ya akan saya gigit dengan cara sendiri. Kita balikin lagi ke dia. Udah berapa banyak orang yang digigit? Itu satu, ya kan? Ya kan? Nah, itu bro. Oke. Kita lanjut lagi nanti ya, biar kita gebas habis-habisan. Siapa lagi nanti akan dapat giliran. Oke? Ya, jangan lupa ya. Ini khusus untuk Ibu Siti Fadila Supari. Bu Siti Fadila Supari, salam waras dan salam sehat, salam korupsi. Ya, masalah alkes, Bu. Gratifikasi alkes banyak kali, Bu. PT Graha Ismaya, ya. Terus ada juga triple check. Itu ya, Bu ya. Terus bagaimana apa kabar ya, yang namanya sahabat Ibu itu Amin Rais dulu, ya kan? Nah, itu jadi apa kabar Muhammad Siti Fadila Supari dulu? Ya kan, sama anaknya yang menerima 500 juta itu, ya. Semua harus dibeberkan biar rakyat Indonesia jadi cerdas, jadi sehat otaknya. Salam waras. Oke ya bro, kita lanjut nanti ya. Nah ya, salam waras ya.